Oke, kalau misalnya kita bicara terkait namanya hero lover, harusnya ada nama Lolita di sini. Hero ini terkadang sering banget diremehkan, padahal sebenarnya untuk team fight, hero ini benar-benar kuat banget. Nah, kita bisa lihat dari skillnya Lolita ini, skill satunya bikin stun, skill 2-nya bisa memantulkan damage, dan itu bersifat random ya, kita nggak bisa tentukan arah dari pantulannya itu kemana. Selain itu juga yang perlu dihati-hatikan dari para permainan Lolita ini adalah kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang punya high CC. Di sini gua kena culik oleh Franco dan itu wajar banget ya, jadinya kita mati kalau sama turret, apalagi kalau misalnya Franco ini pro player ya, udah otomatis deh kita siap-siap jadi bulan-bulanan. Namun yang perlu untuk kita perhitungkan adalah ultinya Lolita ini bisa mempunyai area yang luas dan bisa dipencet 2 kali, jadi kita nggak harus nunggu sampai dia full banget untuk bisa mendapatkan stunnya. Hitungannya kalau untuk menyelamatkan satu momen bisa lah dia. Nah, kita bisa lihat di video yang ini juga gua terkena pentarikan yang kedua, namun beruntungnya gua tidak di dalam turret yang benar-benar dalam, sehingga gua masih bisa selamat dengan revitalize yang gua punya. Bahkan gue bisa mengeluarkan ulti meskipun itu hanya punya stun sebentar karena gue tidak sampai dengan waktu castingnya itu selesai. Nah, secara overall untuk Lolita ini bagus banget kalau untuk nge-cover temen. Nah, terbuktinya dari mana? Karena baru beberapa dari skill pantulan hero-hero yang ada di Mobile Legends itu bisa kita pantulkan. Namun sepertinya tolong dikoreksi ya buat teman-teman yang nonton, mungkin kalau skillnya musuh itu mengarah ke tanah, itu nggak bisa dipantulkan sama Lolita. Nah, ataupun yang punya efek surprise tinggi kayak Franco, mungkin itu nggak bisa, tetap aja itu tertarik meskipun kita udah aktifkan itu skill 2. Namun kalau dari segi team fight, damage seperti kalau kita lawan Granger, kita lawan Harley, kita mungkin lawan MM yang burst damage dan berkali-kali DPS tinggi, ya itu mungkin masih bisa dipantulkan dengan skill 2-nya. Cuman mohon maaf, untuk skill 2-nya itu tidak bersifat terus-terusan ya, jadi masih ada batasan di mana kemungkinan skill 2-nya itu tidak bisa menampung damage yang lebih besar dari 2000 plus berapa gitu, jadi nggak bisa terus-terusan dipakai gitu. Dan dia punya cooldownnya itu ya lumayan lah, di angka 6 detikan lah, jadi bagus banget kalau misalnya kalian itu gunakan item cool reduction dengan emblem support. Supaya apa? Supaya dia bisa mempunyai cooldown yang lebih sedikit. Nah, untuk emblem keduanya kalian juga bisa pakai namanya Together ya. Together juga untuk mereduce kalau nggak salah 15% ditambah sama asisnya. Nah, jadi untuk Lolita sendiri gua menyarankan itu kalian itu bertipe support dan kalau bisa ngambil pavor. Nah, di video ini gua nggak ambil pavor karena saat itu gue lagi kebelet kamar mandi ya, jadi gue nggak sempet untuk ngambil pavor. Nah, itu gue baru sadar itu di setelah 2 menit, jadinya gue pakailah yang emblem support warna merah untuk nambahin MDF dan PDF. Nah, di momen ini favor itu berguna. Nah, nanti kita lihat ya di mana MM gue itu keculik dan seharusnya MM gue itu selamat kalau misalnya gue pakai favor sama FOT ya, pakai Face of Bioasis, jadinya efek shield yang kita bagikan ke teman-teman rekan-rekan kita ya itu jauh lebih tinggi. Dan yang paling enak itu adalah skill pasifnya dia kan ngasih shield ke teman-temannya dia tuh. Nah, itu bisa di spam sampai dengan 3 kali skill, jadi itu bisa ditumpuk terus bisa di spam ya, di jauh lebih banyak teman-teman rekan kita itu mendapatkan skill shield daripada Lolita sendiri. Nah, di game ini gue menang, namun ada beberapa kondisi di mana gue menyayangkan juga karena timing gue untuk melakukan skill 2 itu masih gak terlalu perfect ya, karena gue bukan pure user Lolita, jadi gue pakai Lolita ini hitungannya kayak kondisional aja, nggak terus-terusan gua pakai. Makanya
gua masih kurang sense-nya untuk melakukan pencet skill 2 itu pada saat momen apa itu gua masih nggak begitu baik. Nah, buat teman-teman, untuk hero roamer apalagi di patch yang sekarang itu ya cukup banyak variasinya. Teman-teman nanti tinggal boleh tes-tes aja. Kalau misalnya nggak berani di rank, nggak tes aja di klasik. Nah ini kayak kita lihat nih momen nih, dimana hiunya Ben itu bisa gue balikin. Nah itu berdampak sama airborne itu untuk yang ke efek pantulannya juga ya, efek airborne juga. Nah cuman yang perlu diperhitungkan itu adalah nantinya, karena darah Lolita ini termasuk kategori darah yang tipis, jadi baiknya menggunakan item-item yang menambah core reduction dan menambah darah juga. Jadi dia semakin besar darahnya, kalau saya tidak salah itu juga menambahkan shieldnya jauh lebih besar, jadi teman-teman bisa lebih sustain dalam pertandingan. Nah semoga video ini bermanfaat. Nah buat teman-teman jangan lupa seringlah explore untuk hero-hero roamer, karena hero roamer itu yang menentukan permainan game ya, dan jangan pernah takut untuk mati, karena pada dasarnya roamer itu yang hero yang tradable itu dalam arti kata dengan kita mati maka bisa dapat banyak keuntungan, sehingga teman kita bisa bunuh hero-hero lawannya itu jauh lebih mudah. Nah ini contohnya yang tadi di MM ya, jadi MM gue dapat shield, kita bisa lihat tadi dia dapat shield ya, cuman karena gue nggak pakai vapor ya, sepatu ruam gue bukan hijau, jadinya dia efek shieldnya itu nggak tinggi. Oke, kalau begitu selamat menonton teman-teman, terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you on my next video. Salam roamer.